Kita ketahui bahwa SDM adalah unsur yang paling penting dalam organisasi, dan itu tidak bisa kita pungkiri. SDM yang unggul dan profesional menjadi harapan kita semua. Bukan hanya profesional SDM-nya, tapi juga profesional dalam pengelolaannya. Sehingga setiap individu punya kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya. Isu-isu like in this life, orang si anu, orang si ini, kelompok si anu, kelompok si ini, diharapkan tidak ada lagi. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini kami dari BKD ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Mike, Kepala BPKD, yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada BKD untuk memberikan materi ASN The Series yang pada pagi hari ini mengangkat materi manajemen talenta. Semoga memberikan manfaat buat ASN Pemprov dan organisasi Pemprov DKI Jakarta. Sebelum saya akhiri, boleh pantun ya Bapak Ibu? Silakan Bu. Dengerin musik dulu pakai kaset. Dengerin musik sekarang pakai CD. Minggu lalu kopi sedap materi badan aset. Minggu ini materi kopi sedap dari BKD. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita menikmati kopi sedap hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruput dulu Bu Maria. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rias. Ya, makasih Bu Kaban. Sebelum materi, ada yang mau disampaikan oleh Pak Kepala PKD, pada Pak Michael, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rias selaku moderator yang saya hormati, Bu Kaban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fatimah, PLT Wakil Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bapak Ibu seluruh peserta yang mungkin juga dihadiri oleh teman-teman kepala OPD yang tentunya kita di setiap Kamis kongko-kongko sebentar untuk dapat pengetahuan yang bisa menunjang pekerjaan kita di masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kami sangat berterima kasih dengan Bu Maria yang sudah hari ini berkenan untuk teman-teman di BKD memberikan materi yang menurut saya sangat penting buat kita semua selaku ASN, yaitu manajemen talenta ASN Pemprov DKI Jakarta. Tadi disampaikan kita ini mulai dari masuk, mulai dari bekerja dan nanti sampai dengan pensiun tentunya akan berhubungan dengan hal-hal terkait dengan kepegawaian. Nah ini juga mungkin teman-teman perlu menyimak dengan baik ini manajemen talenta ke depan. Dari Setiabudi, Puskesmas Setiabudi minta Zoom meeting kemarin katanya. Zoom apa sih? Apa nih? BPJS ya? Apa? Dari yang Kapuskes. Dia bilang namanya Tova Pak mintain dong kata gitu. Apa nih tentang apa? Saya dulu deh tentang apa? Tar ini. Soalnya ada dua. Di mute dulu. Mute dulu, yang di mute dulu. Iya. Iya, tentunya kita sangat senang pagi ini akan diberikan materi manajemen talenta ini karena pastinya teman-teman di BKD sudah memiliki tools ya, memiliki metodologi untuk memberikan yang terbaik ke peta jalan karir masing-masing kita. Bapak Ibu, kami rasa ini adalah suatu
suatu kongko-kongko yang bisa bermanfaat, kita bisa nanti saling mempersiapkan diri kita ya, dalam rangka memang talenta-talenta yang kita miliki di diri kita masing-masing bisa nantinya kita kembangkan ya dengan manajemen talenta ASN yang sudah dibangun oleh BKD. Terima kasih sekali lagi, nanti Pak Vinky akan menyampaikan kepada kita semua, dan tentunya Bapak Ibu peserta, kami dari BPKD juga mengucapkan terima kasih karena minggu lalu juga sudah begitu banyak antusias yang Bapak Ibu hadir ya di kongko-kongko pagi yang tidak hanya di Zoom, tetapi kita juga membuka di channel YouTube. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya menutup sambutan ini, mungkin saya tadi membalas pantun dari Bu Maria, boleh ya? Boleh, Pak. Pikiran tenang, tidur jadi nyenyak. Kopi kalau pagi enaknya minum teh tarik. Peserta kopi sedap BPKD semakin hari semakin banyak. Karena materi yang dibahas selalu menarik dan lintas SKPD. Terima kasih. Terima kasih Ya ampun, Pak Kaban. rajinnya, semoga sebentar lagi tidak menghilang ya Allah. Ya, monggo silakan dikembalikan ke Pak Rias. Terima kasih Pak Kaban. Memang sekarang saja Pak 975 Pak. Dilaporkan juga kemarin pada saat ASEP tuh yang mengikuti absen masuk 1.919 orang. Jadi ini diingatkan pada teman-teman Bapak Ibu yang ikut agar mengisi absen. Link absen akan kami sampaikan nanti di akhir acara. Baik, tanpa panjang kalam lagi, marilah kita sama-sama dengarkan Pak Vinky Sudrajat, analis kepegawaian ahli media BKD Provinsi DKI Jakarta yang akan mengisi kopi sedap pagi ini dengan materi manajemen talenta ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Pada Pak Vinky, dipersilakan. Baik. Terima kasih Bapak Rias, Sekban BPKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Ibunda Maria Kiptia, yang saya hormati Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Michael Rolandi, yang terhormat Wakil Kepala BPKD PLT ya Bu, Ibu Fatima, dan Bapak Ria selaku moderator dan juga selaku Sekban BPKD Provinsi DKI Jakarta, juga para pejabat struktural, JPT, jabatan administrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir melalui Zoom dan YouTube dalam acara podcast Kopi Sedap BPKD, Kongko Pagi Semakin Dapat Pengetahuan. Dan saat ini adalah edisi BKD yang akan mengisi. Dan nantinya juga kita akan mengisi dengan hal-hal yang lainnya tentunya tidak kalah menarik dengan topik hari ini, yaitu manajemen talenta PNS Pemprov DKI Jakarta. Izin saya share untuk materinya ya, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah bisa terbaca materinya? Izin? Sudah. Mungkin saya tidak berpantun ya Bapak Ibu, mohon izin. Tapi kalau saya disuruh bernyanyi, saya mau Pak, izin. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, jadi mohon izin kita langsung saja ke materi kaitan dengan manajemen talenta di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengapa hari ini kita membahas masalah ini? Karena tujuan kami adalah nantinya goal dari manajemen talenta ini adalah pemetaan talenta, yang nantinya juga kita akan mendapatkan data profil PNS yang nantinya akan kita gunakan datanya sebagai rencana suksesi apabila nanti terdapat jabatan-jabatan yang kosong. Demikian, itu inti dari manajemen talenta.
kita akan berkaitan dengan manajemen talenta. Tentunya kita akan membahas tentang manajemen ASN yang juga berkaitan dengan sistem merit dan juga pengembangan karir. Baru kita akan membahas tentang manajemen talenta. Dan itu adalah rangkaian ataupun koneksivitas antara manajemen talenta dengan manajemen ASN. Baik, kita mulai dengan pembahasan pertama. Izin Pak, boleh slideshow Pak? Oh, siap. Ujo, saya ulang ya. Maaf. Slideshow ya. Oh, saya stop share dulu sebentar ya. Izin ya. Oke, apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum Pak. Belum ya? Belum. Aduh, sebentar. Mas Dika. Baik, slideshow ya. Tunggu sebentar, izin. Oke, apakah sudah terbaca Bapak Ibu? Belum Pak. Oh, belum. Belum. terbaca Pak, belum terlihat. Mas Dika. Berarti gimana salah? Kemarin bisa. Sorry. Nah, udah Pak, udah. Sudah. Mantap. Suaranya kemut, Pak. Oke. Siap. Mohon maaf. Ada sedikit kendala teknis. Ya, kita tadi sudah sampaikan bahwa manajemen talenta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah kita laksanakan dalam rangka seleksi terbatas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun apakah kaitan antara manajemen talenta, manajemen ASN, sistem merit dan juga pengembangan karir? Akan saya coba untuk menjelaskannya. Jadi untuk kaitan dengan manajemen aparatur sipil negara, tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang ini adalah menjadi kunci dalam kami melaksanakan manajemen aparatur sipil negara. Dan tentunya ada turunannya yaitu PP 11 Tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Dan ini juga kami menggunakan Permenpan 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Di sini kita akan membahas nantinya 8 aspek yang menjadi penilaian dalam sistem merit terkait dengan manajemen ASN. Dan juga nanti kita akan membahas juga tentang peraturan Komisi ASN nomor 5 tahun 2017 yang telah diubah dengan peraturan Komisi ASN nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit. Nanti di situ juga akan ada kategorisasi penilaian sistem merit yang nantinya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta nanti juga akan saya tampilkan hasil penilaian dari Komisi ASN. Di sini juga kita akan membahas tentang Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Dan ini yang menjadi dasar kita melaksanakan manajemen talenta bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mana telah kita rumuskan dan kita jadikan landasan hukum seperti sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2022 tentang manajemen talenta. Baik, mohon izin untuk meneruskan. Terkait dengan keterkaitan antara manajemen aparatur sipil negara dengan sistem merit. Jadi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Nah, ini apa sih? Berkaitan dengan ini, apa sih sistem merit? Tentunya sistem merit seperti kita ketahui dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maaf, apakah suara saya terjelas Pak? Izin Pak? Jelas. Oh, jelas. Jelas Pak. Mohon maaf. Jelas Pak, jelas. Mantap. Makasih. Jelas Pak, jelas. Baik. Saya lanjutkan ya. Tadi di sistem merit ya. Sistem merit
Seperti kita ketahui, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Artinya apa? Tidak ada pembedaan antara latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ini berada di penjelasannya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kita akan coba untuk melihat korelasi antara manajemen ASN dengan sistem merit. Tadi seperti disampaikan bahwa sistem merit itu dilaksanakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Nah, coba saya jabarkan tentang kualifikasi. Kualifikasi adalah kriteria atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi PNS untuk menduduki jabatan. Nah, ini kaitannya dengan kualifikasi atau syarat dasar bagi PNS ingin menduduki jabatan, yaitu terdiri dari pangkat, pendidikan, jenis pelatihan, ukuran kinerja, jabatan, dan pengalaman kerja. Ini bisa ditinjau, bisa dilihat di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Kita contohkan seperti ini. Misalkan untuk PNS yang ingin menjabat sebagai eselon 4B di kantor kelurahan, kecamatan gitu, ada sekel, kasih, pem gitu. Ada kasubag keuangan di kecamatan atau enggak ada di kasubag, jadi kasubag TU di SMK, SMA, nah itu kan eselon 4B. Nah, apabila Bapak Ibu saat ini masih golongannya 2D, pendidikan masih SMA, artinya Bapak Ibu harus meraih kualifikasi yang memadai sehingga syarat administrasi bisa terpenuhi. Jadi istilahnya ketika kita ingin meminang perempuan, artinya kita juga harus memantaskan diri gitu. Artinya juga dalam kualifikasi untuk jabatan, artinya kita juga harus memantaskan diri dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Maka kita harus tingkatkan pendidikan kita, misal masih SMA, berarti kita harus tingkatkan menjadi minimal D3 atau S1, sehingga syarat pendidikannya terpenuhi. Terkait dengan pangkat, artinya kita harus bisa berada di pangkat golongan 3B atau minimal 3A, yaitu satu tingkat di bawahnya kita bisa menduduki jabatan eselon 4B. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari. Ini sudah ada Kepgubnya di Kepgub 82 tahun 2003. Jadi ini berkaitan dengan persyaratan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Silakan Bapak Ibu untuk menggali informasinya di Kepgub 82 tahun 2003. Nah, berkaitan dengan kompetensi, nah seperti kita ketahui bahwa kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang PNS harus punya dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Nah, kompetensi kami didasarkan pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ada 3 kompetensi yang nantinya diuji, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Teknis ini berkaitan dengan spesifikasi bidang pekerjaan yang harus dimiliki setiap calon pemangku pejabat. Terkait dengan kompetensi manajerial, artinya kita harus memiliki pengelolaan, kemampuan untuk mengelola organisasi dan memimpin. Dan terkait dengan sosial kultural, artinya kita harus memiliki kemampuan atau pengalaman dalam kemasyarakat yang majemuk atau nilai-nilai yang berbeda, sehingga seluruh anggota organisasi ini bisa dipadukan dan bisa menunjang tujuan dari organisasi. Nah, ini kaitan dengan kompetensi. Lalu di Pemprov DKI Jakarta, siapa yang melaksanakan itu? Tentunya kita tahu bahwa itu dilaksanakan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, yaitu Unit Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai, atau kita singkat dengan UPT PPKP. Jadi dalam hal ini, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian, apabila nantinya ada undangan untuk mengikuti ujian kompetensi, artinya Bapak Ibu dimohon untuk hadir dan mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental, karena ini berkaitan dengan nilai kompetensi Bapak Ibu yang akan digunakan selama 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri, artinya nilai Bapak Ibu akan kecil, dan juga nanti pada saat nantinya ini digunakan data tersebut dalam pemetaan jabatan gitu, ini tidak bisa digunakan karena Bapak Ibu memiliki nilai yang kurang gitu. Jadi mohon dipersiapkan dan bisa dipelajari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, terkait dengan kinerja,
Nah, Bapak Ibu juga kan kita tahu bahwa target dan capaian kinerja PNS yang selalu dievaluasi selama 1 tahun. Jadi di sini adalah ada peran dari pimpinan dalam penyusunan kinerja melalui dialog kinerja dan juga pembagian peran hasil antara pimpinan dan pegawai. Nah, di sini juga peran pimpinan sangat penting, bagaimana bisa menselaraskan kinerja seluruh pegawai di bawah koordinasinya. Artinya jangan sampai ada pegawai yang tidak memiliki korelasi kinerja yang mengarah ke atas. Itu tetap dipastikan bahwa PNS selalu memiliki pekerjaan yang menjadi bagian dari masing-masing pejabat yang diturunkan kepada pejabat di bawahnya sampai ke tingkat pelaksana. Artinya seperti itu. Jadi tidak ada PNS yang tidak memiliki korelasi jabatannya yang menunjang kinerja organisasi. Itu yang terkait dengan sistem merit dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Semoga tidak kecepatan ya Bapak Ibu ya, karena materinya cukup banyak ini. Mohon izin Pak Rias. Ya, baik. Lanjut. Bagus. Siap. Ini ada kaitan dengan aspek manajemen ASN. Kita tahu di PP 11 tahun 2017 itu ada 14 aspek manajemen ASN. Kita dari mulai perencanaan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir sampai dengan perlindungan. Ini hampir keseluruhannya merupakan domain dari BKD. Namun ada beberapa yang menjadi irisan tugas, seperti halnya pengembangan karir. Pengembangan karir di situ ada komponen untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah, di situ kita juga ada irisan tugas dengan BPSDM dalam rangka melaksanakan kediklatan. Dan juga di sini ada kaitan dengan standar kompetensi. Yang ini berdasarkan Pergub 57 tahun 2022, ini menjadi dilimpahkan. Pekerjaan ini dari tadinya di BKD, di UPT PPKP menjadi domainnya Biro ORB. Seiring dengan perubahan penataan organisasi menjadi Pergub 57 tahun 2022. Dan di sini juga mungkin disiplin. Nah, disiplin juga nanti ada ranah dari inspektorat. Dan juga nanti ada perlindungan, di sini juga ada ranah dari Biro Hukum ataupun dari UPT Sekretariat Korpri. Nah, itu. Apakah manajemen ASN ini dilaksanakan bisa sepenuhnya dikendalikan oleh BKD? Oh, tentu tidak gitu ya. Karena fungsi pengawasan itu tetap dilakukan oleh KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Mengapa KASN melaksanakan tugasnya? Ini dalam rangka menjamin perwujudan sistem merit dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan setiap pelaksanaan manajemen ASN dimonitoring oleh KASN. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 25. Baik, selanjutnya KASN itu sudah melakukan pekerjaannya, yaitu menilai penerapan sistem merit di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan ini adalah salah satu 3 tahun terakhir dari penilaian dari KASN terhadap penerapan sistem merit di Pemprov DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun semakin meningkat penilaian sistem merit kita. Tahun 2020 kita mendapatkan nilai 290 atau kategori baik. 2021 meningkat menjadi 310 kategori baik. Dan tahun 2022 meningkat menjadi 335,5 kategori sangat baik. Artinya apa? Itu adalah prestasi kita bersama. Mohon izin Bapak Ibu boleh memberikan aplaus untuk kita semua. Mana aplausnya? Mantap. Terima kasih. Ya, Jadi kita harus mengapresiasi prestasi yang kita miliki. Terima kasih. Keren. Baik. Artinya apa? Dengan kategori sangat baik ini, artinya memang instansi kita telah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansi kita. Jadi melalui talent pool dan evaluasi setiap 2 tahun. Bapak Ibu mungkin belum mendengar kali ya, bahwa kita sudah mempunyai SI talent pool, bahwa kita juga sudah menerapkan manajemen talenta secara terbatas, seleksi terbatas. Dan ini sudah diakui oleh KASN menjadi salah satu komponen yang dinilai oleh KASN menjadi salah satu penambah nilai kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit di Pemprov DKI Jakarta. Dan ini bisa Bapak Ibu lihat
di pengumuman atau berdasarkan keputusan KASN nomor 26 tahun 2022. Jadi bisa Bapak cek itunya ya, keputusan Ketua Komisi KASN-nya. Dan di sebelah kanan saya tampilkan juga, ini adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta salah satu dari 10 pemerintah provinsi yang mendapatkan penilaian terbaik. Jadi Pemprov DKI berada pada ranking nomor 5. Syukur alhamdulillah kita sudah mencapai pada posisi tersebut. Dan artinya apa? Bahwa kita punya PR, bahwa kita peroleh sistem merit ini dengan kategori sangat baik pada tahun 2022, tepatnya bulan Juli 2022. Artinya kita akan mendapatkan evaluasi kembali pada tahun 2024 dan diharapkan kita dapat mempertahankan ataupun meningkatkan sistem merit yang sudah kita miliki, yaitu nilai sangat baik yang kemungkinan bisa kita tambah. Dan dalam kesempatan hari ini kita mencoba untuk bagaimana saling mendukung agar sistem merit melalui manajemen talenta ini bisa kita laksanakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah kategorisasi penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan Perka KASN nomor 9 tahun 2019. Jadi untuk kategorinya ada 4. Kategori 1 sampai dengan 4. Nah, kategori 1 dan 2 artinya menunjukkan instansi masih perlu bimbingan dan juga masih diperlukan melengkapi persyaratan dalam sistem merit. Artinya 1 dan 2 masih kurang baik ya. Selanjutnya untuk kategorisasi ketiga, instansi itu sudah menyelenggarakan atau menyempurnakan sistem merit. Namun masih dalam belum seleksinya terbatas dari talent pool, juga dievaluasi setiap 1 tahun. Artinya masih perlu penyempurnaan. Nah, untuk kategorisasi yang keempat, yaitu sangat baik. Nah, Pemprov DKI Jakarta berada di kategorisasi tersebut. Kita akan selalu menyempurnakan melaksanakan penyempurnaan dalam talent pool kita. Sehingga seleksi terbatas selalu bisa kita laksanakan. Dan ternyata bahwa kita tetap dievaluasi selama 2 tahun sekali. Artinya itu PR kita bersama bahwa kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan sistem merit kita tetap naik gitu. Harapan kita ke depan juga kita bisa mendapat pengecualian dalam pelaksanaan seleksi terbuka. Itu harapan kita bersama semuanya. Jadi kita bisa memanfaatkan talenta yang ada di instansi di internal Pemprov DKI Jakarta untuk menduduki jabatan apapun di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu harapan besar kita semuanya. Apa sih terkait dengan aspek-aspek yang dinilai dalam manajemen ASN ini? Mengacu pada Permen Pan RB nomor 40 tahun 2018, ada 8 aspek manajemen ASN yang dinilai, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, sampai dengan sistem informasi. Dan manajemen talenta berada di mana? Ini berada pada aspek pengembangan karir. Ya, ini adalah contoh korelasi antara manajemen ASN sampai dengan manajemen talenta. Jadi bicara manajemen ASN, bicara juga tentang sistem merit, bicara juga tentang pengembangan karir, dan juga bicara tentang manajemen talenta. Baik. Nah, baru kita masuk pada manajemen talenta ya. Siap. Bapak Ibu sudah menyiapkan kopi belum? Izin sebentar Pak Rias, saya kopi dulu Pak. Agak sesuai dengan tema kopi pahit, kopi sedap. Saya minum kopi dulu. Baik. Kita bicara tentang manajemen talenta PNS. Jadi sebagaimana telah dijabarkan tadi bahwa ini bagian dari sistem merit, bagian dari manajemen PNS, dan manajemen talenta merupakan sistem manajemen karir PNS yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target. Ada 2 komponen penilaiannya, yaitu tingkat kompetensi dan kinerja tertinggi. Nah, ini kita sudah punya aturannya, yaitu Pergub DKI Jakarta nomor 8 tahun 2022 yang kita jadikan sebagai pedoman manajemen talenta
di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini adalah model manajemen talenta PNS Pemprov DKI Jakarta. Rumit nggak sih kelihatannya? Enggak ya, Pak? Baik, saya coba jelaskan bahwa ini adalah siklus model manajemen talenta PNS Pemprov DKI Jakarta, di mana tadi dijelaskan ada 4 tahapan. Ada akuisisi, ada pengembangan. Nggak terlihat, Pak. Nggak terlihat? Kecil, terlalu kecil. Oh gitu? Gede. Ini bagaimana sekarang, Bu? Digedein aja, Bu, digedein. Iya, betul, digedein. Makasih. Ini udah kelihatan, Ibu? Cukup, makasih. Bisa, sudah Pak, bisa Pak. Ya. Nah, izin saya meneruskan kembali. Ini adalah model manajemen talenta PNS Pemprov DKI Jakarta, di mana ada 4 tahapan pelaksanaannya. Ada akuisisi, ada pengembangan, ada retensi, ada penempatan. Sebenarnya ada penambahan satu lagi, yaitu pemantauan dan evaluasi. Ini dilakukan oleh BKD untuk kurun waktu 2 tahun sekali, gitu. Izin ya meneruskan bahwa model manajemen talenta ini kita adopt berdasarkan itu juga mengacu pada prioritas pembangunan nasional, yaitu RPD sampai dengan tahun 2024 ya. Betul ya, seperti itu ya. Ada juga ada visi, misi, dan tujuan organisasi, dan ini juga ada penyesuaian dengan visi, misi Pak PJ Gubernur. Nah juga ini, kita masuk ke akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Nah pada saat akuisisi itu kita melakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta. Nah, infrastruktur yang perlu diperhatikan, dipersiapkan, yaitu jabatan kritikal. Jabatan kritikal ini kita sudah punya cap group-nya. Izin mungkin nanti saya coba cari lagi ya. Ini jabatan kritikal sudah ada cap group-nya, dibuat oleh Biro ORB. Ini juga analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu adalah analisis kebutuhan diklat, analisis kebutuhan pegawai, analisis kebutuhan peta jabatan ya. Ini juga akan dikoordinasikan kembali dengan Biro ORB. Nah, ini ada strategi akuisisi. Strategi akuisisi ini artinya adalah kita akan melaksanakan penilaian atau pemetaan itu seperti apa. Ini ranahnya pimpinan ya, ranahnya Pak Gubernur. Gitu. Aku nanti juga kita akan coba bahas dalam tim manajemen talenta. Nah, selanjutnya kita melakukan pemetaan talenta. Nah, pemetaan talenta ini nantinya akan kita coba bahas ada di kotak manajemen talenta ya. Cuman kita bahas terlebih dahulu yang ini. Nah, kita juga mempersiapkan kelompok rencana suksesi. Dan dalam hal ini BKD masih dalam proses penyempurnaan. Dan juga dalam akuisisi ini, tahapan akuisisi kita melakukan pencarian talenta. Pencarian talenta ini dalam rangka apa? Apabila kita tidak memiliki SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan, berarti kita harus mencari dari luar gitu. Artinya kita bisa mencari dari eksternal melalui kebijakan CPNS, P3K, mutasi eksternal atas permintaan sendiri, dan juga talent scouting. Nah, talent scouting bisa saja mutasi dari luar ke dalam, dari luar Pemprov DKI Jakarta ke dalam, juga bisa melalui seleksi terbuka. Itu bisa seleksi terbuka jabatan, ataupun tadi mutasi antar pegawai dari luar ke Pemprov DKI Jakarta. Adapun untuk terkait dengan pencarian talenta yang sifatnya bisa dari dalam gitu, itu bisa dilakukan kebijakan dari internal melalui redistribusi pegawai atau mutasi internal atas permintaan sendiri. Nah, ini adalah infrastruktur penunjang dalam infrastruktur manajemen talenta. Nah, selanjutnya apa sih yang kita lakukan pada saat akuisisi ini? Jadi ada 3 yang kita lakukan, yaitu identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta. Nah, komponennya apa saja untuk menunjang identifikasi akuisisi ini gitu ya? Komponennya ada 3. Pertama ada uji kompetensi. Di mana kita? 13 di sana. Ada uji kompetensi, ada penilaian kinerja, dan ada rekam jejak. Uji kompetensi terkait dengan yang telah disampaikan tadi, ini dikelola oleh UPT PPKP, dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ketika diundang oleh UPT PPKP untuk mengikuti uji kompetensi agar hadir dan mempersiapkan diri dengan baik. Karena nilai uji kompetensi ini menunjang pengembangan karir Ibu ke depannya. Karena
Nilai dari uji kompetensi ini berlaku selama 3 tahun. Jadi itu pesannya. Yang kedua, penilaian kinerja. Nah, pada saat penilaian kinerja ini kita harapkan seluruh data kinerja telah masuk ke kami pada saat nanti dibutuhkan. Misalkan tahun 2022 itu sudah masuk ke kami, dan itu terima kasih kami ucapkan bahwa seluruh pegawai sudah mengirimkan penilaian kinerjanya kepada kami. Dan ini menjadi dasar dari kami untuk melakukan pemetaan talenta. Dan selanjutnya ada satu lagi, yaitu rekam jejak. Memang di Pergub 8 tahun 2022, ini tidak muncul sebagai komponen penilaian rekam jejak ini. Tapi ini masih kita pakai di Kepgub 82 tahun 2003. Nah, ini kita masih pakai. Juga pada saat seleksi terbuka, kita juga gunakan data rekam jejak ini. Artinya apa? Nah, ketika bicara rekam jejak, artinya kita bicara tentang data pegawai secara keseluruhan, baik dari pangkat, golongan, pendidikan, pelatihan, penghargaan, terus juga ada keterlibatan dalam organisasi. Nah, ini menjadi data yang benar-benar sangat diperlukan. Sehingga saran dari kami bahwa Bapak Ibu kami harapkan dapat melengkapi data-data yang Bapak Ibu punya dan memasukkan data tersebut ke dalam Simpek. Jadi coba Bapak buka lagi akun Bapak, akun Simpek Bapak, dan coba Bapak cek apakah data Bapak Ibu sudah lengkap apa belum. Nah, apabila belum, mohon data tersebut dilengkapi gitu, sesuai dengan fakta atau evidensinya gitu. Dan kami mohon juga peran dari pengelola kepegawaian agar memastikan bahwa data yang dikirimkan atau diinput oleh pegawai di bawah koordinasinya sesuai dengan faktanya gitu. Karena sekarang ini kita akan berbasis data. Jadi data apapun yang Bapak masukkan itu menjadi dasar penilaian talenta gitu. Jadi saya temukan juga pada saat pengecekan data, pada saat ada seleksi terbuka nih ceritanya ya. Nah, seleksi terbuka ini rupanya ada data pejabat yang juga pasti kurang gitu. Yang mungkin mohon dibantu pada pengelola kepegawaian untuk mengecek kembali data-data yang ada di seluruh pegawai yang berada di bawah koordinasinya agar juga bisa melengkapi data sesuai data evidensinya gitu. Baik, dari identifikasi ini apa sih yang kita hasilkan? Nah, yang kita hasilkan adalah 9 box talent atau kotak manajemen talenta, yang pada sumbu X adalah kompetensi dan sumbu Y adalah kinerja. Nah, ini ada pegawai dengan kuadran 1 sampai dengan 9. Ini artinya adalah menunjukkan tingkatan kompetensi dan kinerja masing-masing pegawai. Di kuadran 1 ini artinya adalah pegawai dengan kompetensi rendah, kinerja rendah. Selanjutnya yang 5, ini adalah kompetensi sedang, kinerja sedang. Nah, kaitan dengan nomor 9 itu adalah kompetensi tinggi, kinerja tinggi. Nah, apa itu artinya kuadran 1 sampai dengan kuadran 9? Dan kenapa sih kuadran 1 kok nggak ada di sini? Nah, di sini adalah ada kebijakan dari kalau di kuadran 1 berdasarkan Pergub itu masih dibimbing kinerjanya, diberikan konseling, di di penempatan yang terbaik itu untuk pegawai tersebut. Namun berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2020 ini dianggap sebagai deadwood. Artinya sebaiknya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dari Permenpan ini bisa diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Karena dia tidak melakukan kinerja dan kompetensi terbaiknya gitu. Nah, ini terkait dengan kinerja kuadran 1. Artinya mohon izin Bapak Ibu agar menghindari berada pada kuadran 1 karena ini akan berdampak buruk terhadap karir dan kedepannya untuk masa depan Ibu semuanya gitu. Nah, kaitan dengan hasil penilaian pemetaan talenta pada 2, 3, 4, 5, dan 6, ini artinya bahwa 2, 3, 4, 5, dan 6 ini ada memiliki gap. Bisa gap kompetensi, bisa gap kinerja. Nah, apabila gap kompetensi, artinya bisa dilakukan pengembangan. Ini ada kaitan dengan
pengembangan itu nantinya akan di data gap kompetensi ini akan kami kirimkan ke BPSDM. Karena beberapa hari yang lalu antara Biro ORB dengan BKD, Biro ORB juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan BPSDM bahwa data gap kompetensi ini akan menjadi salah satu tools dalam BPSD menentukan training need analysis. Jadi analisa kebutuhan diklatnya akan didasarkan pada salah satunya adalah gap kompetensi yang dihasilkan dari pemetaan talenta ini. Itu mudah-mudahan Capgub dari proses bisnis ini bisa segera ditetapkan oleh Pak Gubernur. Izin Biro ORB apabila ada keliruan mohon dikoreksi ya. Nah, terkait dengan peta kuadran 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadinya nantinya akan dikembangkan dan juga nanti apabila ada perbaikan akan dinilai kembali. Nah, ini akan nantinya apakah yang bersangkutan bisa naik ke 7, 8, 9 juga akan ada tim manajemen talenta yang akan memproses atau menilai dari peningkatan pegawai tersebut. Adapun pada kuadran 7, 8, dan 9 ini adalah kuadran yang termasuk yang kelompok rencana suksesi, sehingga dimasukkan ke dalam talent pool. Talent pool di sini adalah wadah bagi pegawai yang dinyatakan memiliki kinerja ataupun kompetensi yang baik. Selanjutnya juga ini juga untuk mewadahi para talenta terbaik di Pemprov DKI Jakarta, sehingga bisa berkembang lebih baik. Dan pada saatnya nanti ketika yang bersangkutan berada pada kuadran 9, nah ini akan diprioritaskan untuk menempati jabatan kosong atau jabatan lowong gitu. Nah, kaitan dengan talent pool dalam masa apabila masih memiliki gap kompetensi maupun gap kinerja, tentunya akan dikembangkan juga gitu. Dikembangkan dalam arti untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari talenta tersebut sehingga nantinya ke depan siap untuk ditempatkan dalam jabatan. Nah, ini adalah salah satu model talenta di Pemprov DKI Jakarta sampai dengan penempatan. Penempatan ini artinya penempatan di jabatan target ataupun jabatan yang ketika ada jabatan kosong. Jadi akan diisi oleh talenta yang menjadi suksesor atau masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Nah, selanjutnya ketika sudah ditempatkan, mekanisme selanjutnya adalah dipantau dan dievaluasi oleh BKD. Dan BKD melakukan evaluasi selama 2 tahun, lebih kurang ya. Dan ini menjadi pakem buat kita semua bahwa mutasi ketika kami pun mengirimkan data ke KASN itu pun ketika memasukkan data yang kurang dari 2 tahun itu akan terevaluasi. Jadi memang benar-benar kita akan menggunakan data evaluasi itu 2 tahun sekali gitu. Baik. Itu terkait dengan manajemen talenta, modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kotak manajemen talenta ini. Ini hanya untuk zoom-nya saja. Ini bentuk dari kotak manajemen talenta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kuadran 1 sampai dengan kuadran 9. Baik. Nah, saat ini saya ingin juga menunjukkan bahwa apa sih infrastruktur dalam manajemen talenta. Nah, ini ada keterkaitan juga yang kita lakukan dengan ada irisan dengan SKPD lain. Jadi kita juga menyiapkan peta jabatan, jabatan ketika, dan itu tentunya juga berkaitan dengan Biro ORB. Selanjutnya juga ada profil talenta, ini disiapkan oleh BKD. Nah, nomor 4, standar kompetensi jabatan, itu disediakan atau menjadi domainnya Biro ORB. Terkait dengan Pergub 57 2022 itu. Nah, selanjutnya juga nomor 8, kita untuk program pengembangan talenta itu dilaksanakan oleh BPSDM. Nah, selanjutnya juga basis data. Nah, ini kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan tadi rekam jejak, mohon data simpeknya masing-masing untuk dilengkapi selengkap mungkin sesuai dengan evidence masing-masing. Dan juga kita sistem informasi manajemen talenta bahwa kita juga sudah memiliki SI Talent Pool, SI Petcom, dan juga data dalam manajemen kinerja itu sudah saling terintegrasi.
Nah, anggaran juga kita sudah siapkan terkait dengan kita sudah menyediakan anggaran juga untuk kegiatan pengembangan alat ukur yang mana nantinya ke depannya kita akan melakukan prediksi kompetensi untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang akan diampu oleh UPT PPKP. Baik, kita akan masuk ke tindak lanjut hasil pemetaan. Nah, terkait dengan tadi nomor 1, kuadran 1 itu yang harus kita hindari. Kalau di Pergub 8 kita masih ada bimbingan dan konseling kerja. Apabila mungkin nanti Pergub ini ada perubahan, ada penyempurnaan, mungkin Pergub ini akan menyesuaikan dengan Permenpan 3 tahun 2020, di mana untuk kuadran 1 ini treatmentnya adalah mungkin diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya mungkin bisa saja diberhentikan gitu. Jadi ini mohon dijaga, jangan sampai Bapak Ibu menempati pada kuadran tersebut. Karena data di kami masih ada, cuma jumlahnya nggak banyak sih. Jumlahnya nggak banyak. Walaupun itu tapi tetap masih ada di kami data kuadran 1. Artinya mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk yang berada di kuadran 2 sampai dengan 6, artinya masih ada gap kompetensi dan kinerjanya, maka apabila ada gap kinerja, nah kami mohon ada peran dari SKPD untuk melakukan bimbingan kinerja. Bimbingan kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan dialog kinerja maupun pembagian peran hasil yang sebelumnya sudah disusun. Nah, selanjutnya apabila ada gap kompetensi, artinya kita perlukan peran dari BPSDM untuk melaksanakan kediklatan sesuai dengan nantinya gap kompetensi yang sudah dikirimkan oleh BKD. Nanti juga kita akan melakukan koordinasi dengan BPSDM terkait dengan data gap kompetensi ini, diharapkan menjadi salah satu tools dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Ataupun nanti juga bisa dengan penempatan yang sesuai. Nah, apabila gap-nya ternyata dibutuhkan konseling kinerja, nah berarti Bapak Ibu kami persilakan untuk mengusulkan pegawai yang akan dilakukan konseling kinerja ke BKD, yaitu ke UPT PPKP. Karena UPT PPKP kami sudah memiliki sertifikasi A. Jadi alhamdulillah kita perlu mengapresiasi bahwa UPT PPKP kita, Assessment Center BKD, itu sudah memiliki akreditasi dengan nilai A. Luar biasa. Terima kasih aplaus. Belum ada aplaus. Baik. Oke, selanjutnya ada kuadran 7, 8, dan 9. Nah, Bapak dan Ibu ada di kisaran mana? Saya yakin kalau Pak Rias ada di kisaran 9 ya, kuadran 9 nih. Ya Pak Rias ya? Amin, amin Mbak. Amin. Ya, ini artinya bahwa pimpinan kita memang berada pada kuadran yang terbaik gitu, kompetensi kinerja terbaik dan juga kompetensi yang sangat baik. Jadi memang penempatan pegawai dalam jabatan itu kedepannya akan kita kembangkan manajemen talenta ini menjadi tools yang menjadi syarat untuk penempatan dalam jabatan, yaitu apabila yang bersangkutan PNS tersebut berada pada kuadran 9, maka kebijakannya adalah akan dipromosikan, ataupun ketika memang jabatannya belum ada atau belum kosong, nah itu dipertahankan. Namun intinya pada kuadran 7, 8, 9, terutama 9 masuk dalam kelompok rencana suksesi. Oke. Artinya seperti itu. Itu adalah model manajemen talenta dan treatmentnya yang coba kita terapkan untuk Pemprov DKI Jakarta. Terakhir kita ingin menyampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan KASN masih terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan. Ini tantangan buat kami dan juga peluang buat kami dalam rangka mewujudkan seleksi terbuka yang kompetitif itu bisa dikecualikan. Jadi kita bisa menggunakan data manajemen talenta dalam SI talent pool yang kami miliki untuk basis untuk data untuk penempatan pegawai dalam jabatan. Jadi ada beberapa hal yang masih harus disempurnakan.
Artinya di SI Talent Pool kita juga masih ada yang perlu dikembangkan. Dan ini kita sedang dalam proses pembangunan talent pool secara terus-menerus, dan juga kita memperbaiki kesalahan-kesalahan keselarasan konsistensi data. Itu pun kami lakukan secara terus-menerus, dan asesmen kompetensi. Dan ini juga mohon, ini ada syarat standar kompetensi jabatan. Ini adalah ranahnya Biro ORB, dan juga nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan Biro ORB terkait dengan penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut. Selanjutnya, kita pun masih harus meningkatkan jumlah pegawai yang belum mengikuti asesmen kompetensi. Artinya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu nanti diundang oleh kami, oleh UPTP PKP, mohon hadir ya Pak, Bapak Ibu. Karena itu sangat menunjang data kami, gitu, data pemetaan talenta kami, gitu. Nah, ini juga ada, itu melanjutkan asesmen. Itu sudah disampaikan barusan. Nah, ini juga ada rencana suksesi. Nah, rencana suksesi ini masih dalam proses penyempurnaan dan pola karir. Ada kebijakan pola karir. Kami sudah memiliki Kepgub 826 tahun 2022. Bapak Ibu bisa baca. Nanti itu terkait dengan kebijakan pola karir. Namun memang saat ini Kepgub tersebut akan dilakukan penyempurnaan sehubungan adanya penataan organisasi terkait dengan Pergub 57 tahun 2022, juga ada Kepgub 1165 terkait dengan penunjukan ketua kelompok dan ketua subkelompok, maka itu pun akan mempengaruhi kebijakan pola karir ini ke depannya gitu. Maka kami akan merencanakan akan melakukan penyempurnaan dari Kepgub 826 tahun 2002 tersebut. Nah, selanjutnya juga ini juga ada penyempurnaan coaching antara mentoring atasan dan bawahan. Nah, ini juga mohon kepada Bapak Ibu untuk menyelaraskan penilaian kinerja ini dengan melaksanakan coaching antara coaching dan mentoring antara atasan dan bawahan. Dan kami dalam hal ini ingin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa kami mempersilakan apa Bapak Ibu ingin berkonsultasi terkait dengan bimbingan kinerja, bisa Bapak Ibu datang atau enggak menghubungi bidang kinerja dan penghargaan dalam rangka coaching mentoring antara atasan dan bawahan tersebut. Ada terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan manajemen talenta, manajemen kinerja. Ini juga sudah tadi kami harapkan bahwa kinerja di Pemprov DKI Jakarta sudah semakin baik sehingga menunjang kinerja organisasi dan tidak ada satupun pegawai yang tidak memiliki kinerja yang tidak berkesesuaian dengan atasannya gitu. Dan terkait dengan hal-hal yang perlu kami sempurnakan terkait dengan disiplin, cuti dan kenaikan pangkat berkala, nah ini sudah terintegrasi ke dalam SI ASN. Nah, dari Simpo kami sudah berintegrasi dengan SI ASN BKN. Dan itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kesempatan yang telah diberikan oleh BPKD. Dan ini kami pun mengundang Bapak Ibu apabila ingin melihat program-program BKD, Bapak Ibu bisa menyaksikan di channel YouTube-nya BKD, di BKD DKI Jakarta Official. Kami kemarin sudah melaksanakan sosialisasi jabatan fungsional, juga mungkin bisa Ibu saksikan, Bapak Ibu saksikan di channel BKD DKI Jakarta Official. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kurang lebihnya penyampaian materi manajemen talenta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vinky. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan karena pesertanya yang Zoom saja 994 saat ini. Kemudian ya di YouTube 641. Siap, silakan Bapak Ibu. Ini Pak Vinky di room chatnya sudah ada pertanyaan PPBJ. Oh iya. Bagaimana seorang pegawai tahu dia berada di kuadran berapa? Oke. Silakan, Pak. Itu dulu ya Pak. Pak Fikri nanti Pak. Saat ini memang datanya sudah ada sih sebenarnya Pak. Data kuadran itu dan itu juga menunjukkan per nama jadinya by name dan nanti bisa dilihat
kompetensi dan kinerjanya. Barangkali karena ini sifatnya juga masih belum dibuka secara publik ya. Nanti memang arahnya adalah harapannya ke depan itu kita bisa menampilkan masing-masing pegawai itu berada di kuadran mana apabila prediksi kompetensi itu sudah bisa kita laksanakan gitu Pak. Namun untuk saat ini yang bisa kita sarankan adalah silakan Bapak Ibu bersurat kepada BKD dalam rangka untuk mengetahui hasil uji kompetensi yang telah dilakukan. Barangkali seperti itu Pak Rias, Pak Moderator. Terima kasih Pak. Izin masih mute Pak. Izin masih mute Pak. Pak Fikri masih mute, silakan. Pak Fikri. Ya Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, Mas warahmatullahi Fikri Ramadiansyah dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mohon izin Pak Pinky bertanya terkait dengan Landbox Talent yang utamanya dari Permenpan 3 tahun 2022 ya Pak, tentang manajemen perintah ASN. Di situ kan dijelaskan mulai dari kuadran 1 sampai dengan 9. Ya, dan kemudian juga ada terkait dengan sumbu vertikal kinerja dengan sumbu horizontal, yaitu potensial. Nah, bagaimana kita atau BKD mengetahui batasan-batasan antara kuadran 1, 2, 3, kemudian sampai dengan 9. Sedangkan dalam Permenpan 3 2022 itu tidak disebutkan secara jelas terkait dengan penentuannya. Sebagai contoh misalkan ada skala dari 0 sampai 100 atau semacamnya. Karena mungkin di sini antara masing-masing instansi pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan yang kedua Pak, memiliki 2 pertanyaan. Cara penentuan mengatasi kesenjangan. Tadi kan sempat tuh disampaikan bahwa manajemen talenta itu ada di aspek pengembangan karir kalau misalnya kita melihat dari sistem merit. Nah, bagaimana kita mengetahui kebutuhan diklat kita, apa-apa saja yang diperlukan jika berdasarkan pada idealnya kan pegawai itu melaksanakan diklat sesuai dengan kebutuhannya Pak, bukan kemauannya. Nah, bagaimana cara untuk mensinkronkan terkait dengan hal tersebut? Karena mungkin kita ketahui bersama mutasi pegawai ini kan sifatnya itu kadang cepat, kadang lambat ya Pak, agak susah untuk menyesuaikan dengan penyempurnaan pelaksanaan diklat. Mungkin itu Pak, mohon izin 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri dari mana Mas? Mas Fikri dari mana Mas? Ya Pak, saya dari Kecamatan Koja Pak. Oke, terima kasih sudah membuka Permenpan 3 2020. Dan memang penilaian dari Permenpan itu memang ada sumbu X dan Y-nya lebih lengkap ya di Permenpan RB nomor 3 itu. Ada potensi, ada kinerja, potensi, kompetensi, kualifikasi, dan potensial gitu. Memang itu sangat rigid ya. Namun kami pun belum sampai ke tahapan yang sempurna seperti itu. Jadi memang yang kami lakukan saat ini berdasarkan apa yang kita sudah siap gitu untuk melakukannya. Yaitu komponen penilaiannya baru pada tahapan kinerja dan kompetensi. Namun kita pun akan meningkatkan itu menjadi rekam jejak gitu. Nah, sehingga dari 3 komponen itu diharapkan bisa melengkapi penilaian pegawai sehingga bisa ditempatkan dalam 9 box talent tersebut gitu. Jadi memang prosesnya kita masih penyempurnaan terus. Jadi memang belum secara ideal kita melakukan disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020, tapi kita akan mengarah ke sana sehingga pemetaan talenta ini bisa lebih rigid dan lebih valid gitu. Seperti itu Mas Fikri. Dan yang kedua kaitan dengan kebutuhan kediklatan ya Mas ya. Mutasi ya, mungkin lebih jelasnya ke kediklatan ya. Ini kan berkaitan dengan penilaian pemetaan talenta ini, hasilnya adalah peta
kompetensi dan juga peta kinerja gitu. Nah, di peta kinerja ini tentunya kita akan melihat bahwa apakah ada gap kinerja, apakah ada gap kompetensi gitu. Nah, apabila kaitannya ada gap kompetensi, memang saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Biro ORB dan juga nanti ke depannya juga ini akan menjadi proses bisnis BKD dengan BPSDM, manakala gap kompetensi hasil dari pemetaan talenta ini akan kami kirimkan ke BPSDM dalam rangka data tersebut bisa digunakan sebagai data analisa kebutuhan diklat. Jadi memang nantinya pegawai tidak diklat atas kehendaknya sendiri, tapi atas kebutuhan organisasi dan atas memang penilaian pemetaan talenta yang telah dilakukan. Seperti itu Mas Fikri. Demikian Mas. Ada hal-hal yang perlu diperjelas atau bagaimana? Silakan tanggapannya Mas. Terima kasih. Siap. Makasih Mas Fikri ya. Terima kasih Pak. Baik, Izin Pak Pak Rias. Hengki, Siap. ini masih banyak di room chatnya, Bapak mungkin bisa baca apakah yang dimaksud update Simpak itu di Jakarta Good ID. Oh baik, siap. Update Simpak ya Pak ya. Baik, jadi begini, update Simpak kan tentunya setiap pegawai punya akun masing-masing ya, melalui NRK masing-masing dan passwordnya pun berbeda-beda. Jadi memang pegawai diberikan kewenangan untuk melakukan update data melalui Simpak, melalui akun masing-masing. Karena banyak hal yang perlu diupdate, terutama pada kediklatan apabila memang datanya belum bertambah, ataupun masih ada yang bisa diklat secara mandiri gitu. Itu ada juga kan kita punya tools bisa menambahkan itu, data yang kita lakukan secara mandiri. Ataupun kita punya data prestasi selama ini gitu, bisa misalkan dari nyanyi, misalnya nih, saya pernah jadi juara 1 gitu kan, tingkat Korpi, maaf, bukan sombong, maaf. Jadi kita misalkan kita pernah jadi juara 1 nyanyi, itu bisa kita masukkan tuh ke dalam prestasi yang pernah kita raih. Ataupun ketika kita bicara tentang keterlibatan dalam organisasi, misalkan keterlibatan pada saat KTT ASEAN saat ini, KTT ASEAN Summit ke-43 ini, kita terkait dengan menjadi salah satu ketua atau enggak ketua seksi dalam hal menunjang pelaksanaan KTT ASEAN ini, itu juga bisa dimasukkan. Sehingga menunjang rekam jejak dari pegawai yang nantinya juga tentunya akan membedakan penilaian pegawai berdasarkan matriks penilaian yang bisa diampu untuk penilaian ke depannya yang bisa menunjang pemetaan talenta. Jadi tentunya nilai seseorang yang mempunyai data yang lengkap dengan seseorang PNS yang tidak memiliki data yang lengkap, ini akan berbeda. Sehingga dikarenakan kita nantinya berbasis data, sehingga update data ini kami harapkan dapat dilaksanakan, dimulai dari para pegawai, dan juga nanti mohon bantuan dari pengelola kepegawaian, dari pimpinan SKPD masing-masing, untuk juga bisa memantau update data masing-masing pegawai di bawah koordinasinya. Seperti itu penjelasan saya Bapak, terkait dengan update Simpak. Terima kasih Bapak Rias, terima kasih Bapak Ibu penanya, terima kasih. Ya, masih ada lagi nih, masih banyak nih Pak nih. Wow. Bisa Mahfud. Hasil tes ujian talenta tahun 2023 bisa lihat di mana? Jadi tadi sudah disampaikan ya jawabannya ya. Memang saat ini belum dibuka secara umum dan juga mungkin pegawai juga belum diberikan akses untuk mengetahui beliau hasilnya seperti apa. Namun apabila memang ingin mengetahui, kami sarankan untuk bersurat ke BKD. Nanti juga UPT PPKP akan membalas surat Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ini kalau yang Ibu Farah sama ya. Yang menarik nih Pak nih. Siap. Terkait dengan kualifikasi, bolehkah SKPD membuat aturan sendiri, baik aturan tersurat maupun aturan tersirat? Masa iya boleh sih? Gimana? Ya nggak boleh dong Pak. Kan kita punya aturan masing-masing. Jadi kita manajemen TASN ya ada aturannya juga gitu. Jadi kami memang kami masih menggunakan Kepgub 82 tahun 2003 yang terkait dengan persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
dan tentunya juga mungkin akan berkembang pada jabatan yang lainnya gitu. Namun intinya persyaratan itu sudah menjadi salah satu syarat yang memang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian kita gitu. Jadi tidak ada aturan di atas aturan atau aturan yang mengesampingkan aturan dari Pak Gubernur. Terima kasih Bapak. Demikian penjelasan saya. Lanjut Pak ya. Bagaimana respon dari Bu Puji Rahayu? Bagaimana respon balik PKD atau pengelola kepegawaian terhadap hasil tes kompetensi pegawai? Nah, kalau ditanya respon, izin Ibu Kaban ya menyampaikan kembali terkait dengan responnya. Memang kita akan memanggil sebenarnya sih ketika ada yang dirasa perlu untuk kita lakukan feedback atau konseling, maka pada pegawai yang memiliki permasalahan kinerja maupun permasalahan kompetensi juga itu akan diundang gitu oleh UPT PPKP. Tentunya secara bersurat ya, secara resmi akan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui kepala SKPD masing-masing. Jadi ini bisa dilakukan secara bersurat dari kepala SKPD ataupun juga mungkin nanti dari hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan oleh UPT PPKP itu bisa ditindaklanjuti dengan mengundang pada pegawai yang akan di feedback ataupun akan di konseling. Seperti itu Pak Rias. Terima kasih. Ini menarik lagi nih Pak Pinky Banyak nih, ya dari Pak Agustinus. Agustinus, siap Pak Kalau Agustinus. kalau lingkup jabatan pimpinan itu walaupun kompetensi sama, tapi faktor kedekatan dengan pimpinan faktor penting. Gimana Pak nih? Aduh Pak, izin Pak, ada Mohon suara maaf yang nih. masuk jadi nggak kedengar nih Pak, izin Pak. Kelurahan Petamburan, Jelas. mohon di mute. Jadi yang ada ininya. Nah, makasih Bu. Izin. Mohon tanggapan kalau lingkup jabatan pimpinan itu walaupun kompetensi sama, tapi faktor kedekatan dengan pimpinan itu juga faktor penting seorang ASN dipilih untuk jadi pejabat pimpinan. Mohon tanggapan. Waduh, pertanyaannya sulit ini, subjektif ini. Jadi memang tentunya berkaitan dengan itu mungkin saya tidak bisa menjawab ya, karena tetap pakemnya adalah kompetensi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ya. Itu menjadi salah satu pakem ya. Ketika pimpinan tidak mempercayai anak buahnya, walaupun dia bekerja baik ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di pimpinan juga tetap kita juga harus menjaga ya. Itulah fungsinya kita melakukan dialog kinerja maupun pembagian peran hasil, dan juga ini dalam rangka pembinaan internal di SKPD masing-masing gitu. Sehingga memang kalau penempatannya didasarkan pada kompetensi pasti akan hasilnya baik gitu. Namun apabila dilandaskan pada kedekatan tentunya ini kurang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Artinya mungkin bisa saja ada, tapi mungkin juga itu hanya perspektif kita saja gitu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Ya baik, Pak Pinky. Mungkin sebelum room chat ada satu Pak Nur Adi Prayogo, silakan. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. Mas Pinky, izin bertanya nih Mas Pinky ya. Siap. Mas, jika ada pegawai di UKPD kami yang belum dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi, kita tuh bisa nggak sih Mas bersurat gitu dari UKPD secara berjenjang gitu sampai dengan ke BKD PPKP untuk perihal usul PNS untuk mengikuti ujian kompetensi tersebut. Mungkin itu Mas yang bisa saya Terima kasih. Terima kasih Mas ya. Ini keren banget ini. Izin, sebenarnya harapan kita seperti itu. Jadi SKPD, UKPD bisa secara aktif bisa mengusulkan gitu, bisa mengusulkan pegawai yang akan dipetakan kompetensinya gitu. Dan ini memang kita harapkan seperti itu. Ada peran aktif dari SKPD dalam rangka kita melengkapi data kompetensi kita, yang mana itu tujuannya adalah nantinya ke depannya akan kita gunakan sebagai data pemetaan talenta gitu. Terima kasih Mas Nur. Saya harapkan mungkin bisa ya, bisa. Intinya kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu SKPD mengirimkan data pegawai yang akan dipesertakan dalam uji kompetensi. Seperti itu.
Terima kasih Mas Nur. Berarti berjenjang ya Mas ya? Kita tujukan ke wali kota dan kemudian wali kota akan meneruskan itu atau langsung aja direct ke BKD Mas? Izin. Baiknya sih berjenjang ya Mas. Karena kan tetap pengelola kepegawaian itu harus juga mungkin diketahui surat yang sampai kepada kami juga diusahakan memang diketahui juga oleh pimpinan kita dan diusahakan memang kalau SKPD antara SKPD saja gitu suratnya. Jadi diusahakan ke BKD, diusahakan dari Pak Wali Kota atau enggak dari dinas Sudin, diusahakan dari dinas gitu sehingga datanya lebih valid gitu dan diketahui oleh pimpinan tertinggi di SKPD tersebut gitu. Jadi seperti itu Mas. Oke, makasih Mas Wingky ya. Salam sehat. Mas Nur, salam sehat selalu. Ya, makasih ya Mas Nur. Ini dari BPKD nih Pak. Izin Pak. Dan masalah keuangan ya Pak. Pak Adri Benyamin. Pak Adri Benyamin. Bertanya, apabila kita sudah mengikuti uji kompetensi, apakah kita dapat mengetahui hasilnya? Tadi sudah dijawab mungkin di atas Pak ya. Apabila iya dan ternyata hasilnya kurang memenuhi standar yang ditetapkan, apakah dapat mengusulkan untuk uji kompetensi kembali? Atau harus nunggu 3 tahun? Mohon penjelasan. Jadi memang ketentuannya ada jeda ya Pak Ibu. Jadi ketika nilainya tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, itu ada 1 tahun harus menunggu 1 tahun. Tapi validitas untuk hasilnya baik itu validitasnya selama 3 tahun. Tapi apabila Bapak Ibu ingin melakukan rematch ya penilaian ulang gitu ya, HER ya Bu ya, penilaian ulang uji terkait dengan kompetensi, maka menunggunya agak lama lagi 1 tahun gitu. Nah inilah manfaatnya saya tadi sampaikan, pesannya adalah ketika kita mau uji kompetensi, mohon dipersiapkan gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita mengikuti uji kompetensi kita nggak siap gitu. Jadi mohon dipersiapkan semaksimal mungkin dan mohon bisa dipelajari Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 agar itu menghindari Bapak Ibu memiliki nilai yang kurang baik gitu. Demikian Pak Faryas, terima kasih. Masih beberapa nih Pak. Kan izin bertanya apakah seorang pegawai yang kena humdis ringan dapat mempengaruhi kenaikan pangkat dan yang lain? Nah itu dia. Jadi pegawai yang memiliki humdis ringan itu artinya ada salah satu catatan perilaku yang bernilai kurang baik gitu. Nah ini yang menyebabkan ada satu unsur dari penilaian itu yang tidak baik dan itu bisa berpengaruh pada keseluruhan syarat administrasi dari kepangkatan itu yang ternodai gitu. Jadi ketika salah satu unsur itu ada yang memiliki nilai cukup, mungkin nanti ini akan ada sesi ini ya terkait dengan pangkat mungkin ya, kalau misalkan berkaitan dengan ini. Tapi intinya yang ingin saya jelaskan adalah penilaian prestasi kerja pegawai itu harus seluruhnya memiliki nilai unsur baik, gitu. Memiliki unsur nilai baik gitu. Jadi jangan ada yang nilai unsurnya cukup gitu. Sehingga ini mempengaruhi dari salah satu komponen penilaian dalam penilaian prestasi kerja PNS. Sehingga apabila salah satu itu dinilai cukup, itu secara otomatis akan tereliminasi atau dianggap berkasnya tidak memenuhi syarat gitu. Nah seperti itu, di BKD akan ditolak, adapun di BKD misalnya lolos, di BKD lolos, mungkin di BKN tidak akan lolos gitu. Karena BKN matanya sangat cermat gitu. Jadi intinya hindari untuk kita melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kita memperoleh hukuman disiplin, baik ringan, sedang maupun berat. Demikian Bapak penjelasan saya. Ya, ini masih lagi nih Pak nih. Siapa Pak? Bagaimana cara BKD dapat cepat menempatkan ASN bertalenta? Jabatan yang sesuai. Nah, banyak KPD yang perlu ASN. Seperti di Dispora, sangat membutuhkan tenaga psikiater bagi atlet. Inginnya cepat ya Pak, kalau BKD inginnya cepat dalam rangka penempatan pegawai sesuai dengan jabatan yang diharapkan. Oh ada Mas Hendra itu, teman saya. Siap. Lanjut ya Pak. Di sini kaitan dengan penempatan jabatan, ini memang kami harapkan bisa cepat ya. Namun seiring saat ini kita dipimpin, kepala daerah kita adalah Pak PJ, maka prosesnya itu kita mengacu pada proses NSPK. Jadi ada norma standar P-nya
Pokoknya yaitu NSPK lupa saya izin Pak. Tadi acuannya adalah Perpres nomor 116 tahun 2022 yang mana ketika kita mengusulkan hal-hal yang bersifat strategis baik itu pengangkatan dalam jabatan perhentian maupun mutasi pegawai ini harus melalui persetujuan dari BKN dan Kemendagri. Ini yang menjadikan bukan alasan kami ya, bukan justifikasi kami bahwa ini menjadi penyebab ya. Artinya memang ada proses yang harus kami lalui ketika kita menghasilkan data, misalkan di hasil Baperjab untuk nantinya yang akan dilantik. Nah itu juga harus menunggu persetujuan dan rekomendasi dari BKN dan juga Kemendagri, yang tentunya juga membutuhkan durasi waktu yang cukup lama gitu. Jadi ingin kami sih cepat ya, apabila penempatan itu kurang, misalkan ada yang lowong, ada yang kosong, bisa diisi gitu. Tapi memang ada mekanisme yang harus kami lalui. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, Pak Hendra silakan singkat padat, kita masih punya waktu sekitar 8 menit lagi, sedangkan di room chat juga masih banyak pertanyaan nih. Saya ini. Ya, masih dirobat. Izin Bapak dan Mas Pinky, ini abang saya kebetulan. Izin Mas, singkat dan padat. Yang pertama terkait masalah hukdis tadi. Apakah pegawai yang terkena hukdis itu akan selamanya tidak akan mendapatkan peluang untuk bisa mencapai jenjang karirnya? Gitu. Kan kita tahu bahwasanya kalau Tuhan aja Maha Pengampun, ya kan? Ya enggak? Tuhan aja Maha Pengampun. Kita sebagai manusia paling tidak bisa tahu bagaimana titik evaluasi seseorang itu bisa menjadi lebih baik, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, terkait bagaimana cara kita memposisikan sebagai pengelola kepegawaian, ya, mencari titik temu antara kompetensi dan potensi. Terkadang kan potensi itu tidak melulu linear dengan kompetensi gitu ya, Mas Pinky ya. Nah, bagaimana cara kepegawaian itu bisa mengetahui talenta seorang ASN di balik kompetensi dan potensi yang dia miliki gitu, sehingga apa yang akan dilakukan di masa mendatang itu menjadi tepat gitu ya. Itu aja paling Mas Pinky dari saya. Mohon maaf. Kulunun. Dua tapi susah inilah pertanyaannya. Mas Hendra makasih ya. Salam hormat ya, salam sehat selalu ya. Jadi memang berkaitan dengan hukdis ya. Apakah ada peluang untuk mendapatkan jabatan atau menduduki jabatan? Ya tentunya ada ya. Cuman kan berkaitan dengan bobotnya ya, bisa rendah, sedang maupun berat. Nah kalau berat, memang sepertinya kami sudah menutup mata ya untuk diangkat dalam jabatan, karena memang dalam pola karir juga mungkin nanti kami juga akan mensusun bahwa ini jadi ini salah satu komponen rekam jejak yang menjadi perhatian kita semua ketika yang bersangkutan memiliki riwayat hukuman disiplin tingkat berat. Ini akan secara otomatis tereliminasi gitu dari jabatan. Kedepannya akan seperti itu. Mungkin saat ini masih ada yang belum kita terapkan secara normatif, secara persis aturan yang ingin kita inginkan seperti itu. Namun kedepannya kita akan terapkan bahwa yang memiliki hukuman disiplin itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Jadi tidak ada peluang lagi bagi pegawai yang melakukan hukuman disiplin tingkat berat menjadi pejabat seperti itu. Mungkin izin mohon koreksi Ibu Kabani ya apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Jadi kalau misalkan hukuman disiplin sedang itu juga dilihat lagi. Kalau misalkan hukuman disiplinnya berkaitan dengan mungkin yang berat yang mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bisa pertimbangkan kembali gitu. Tapi intinya memang peluang itu mungkin masih ada ya bagi yang sudah bertaubat ya. Jadi harus taubatan nasuha dulu gitu. Nah, selanjutnya juga memperbaiki diri sehingga memang pimpinan kembali percaya kepada yang bersangkutan bahwa pejabat tersebut layak untuk diangkat dalam jabatan. Mungkin seperti itu karena ujung-ujungnya adalah penempatan dalam jabatan adalah kepercayaan. Jadi memang bukan hak ya. Sehingga kita harus memperlihatkan kinerja terbaik dan kompetensi terbaik yang kita miliki dan kita harus tunjukkan itu kepada pimpinan kita gitu. Bahkan mungkin kepada orang-orang sekeliling kita. Demikian seperti itu. Jadi peluang tetap ada selama kita terus memperbaiki diri gitu.
Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana bisa melihat pengelola kepegawaian bisa melihat kompetensi dan potensi gitu, sehingga bisa mempengaruhi nilai pemetaan talenta yang bersangkutan gitu. Tentunya kita kan punya tenaga asesor ya. Di BKD punya tenaga asesor yang sudah memiliki sertifikasi A. Kami sudah assessment center kita sudah memiliki sertifikasi A. Artinya secara kualifikasi sudah pada tarapan yang memadai untuk melakukan penilaian, baik itu kompetensi maupun potensi yang dimiliki oleh seorang talenta. Artinya potensi itu dapat digali dari para asesor, dari banyak hal yang dapat kita peroleh informasi tersebut. Baik nantinya dari rekam jejak yang bersangkutan, bisa dari ada kan setiap pada saat pelaksanaan tes itu akan didahului dengan mengisi data gitu. Nah, data itu sendiri itu akan dianalisa oleh para asesor, sehingga di situ akan menemukanali potensi dari orang itu. Di samping itu juga ada wawancara. Nah, wawancara itu menjadi sangat penting karena itu menunjang para asesor mengenali ataupun mampu melihat potensi terdalam dari talenta tersebut, gitu. Sehingga kami harapkan data antara potensi dan kompetensi ini memang dapat diperoleh melalui sesi tersebut, asesor pelaksanaan assessment tersebut gitu. Sehingga seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, Mas Hendra. Ya, makasih Mas Vicky. Ya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang ya. Ya, mengingat waktu sudah jam 9.30 ya, karena kita juga harus mengakhiri. Sementara masih ada 13 nih. Mas Vicky, masih ada 13 setelah saya lihat di room chat. Mungkin tidak ada salahnya Mas Vicky menyampaikan nomor telepon Mas Vicky lah di sini. Dan nanti yang bisa dihubungi ya kan. Kemudian 13 ini akan nanti kami sampaikan kepada BKD. Tindak lanjutnya mungkin seperti kemarin pada saat BPAD masih ada 20 pertanyaan, kemudian KPD-nya dipanggil oleh BPAD-nya untuk berkoordinasi menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya begitu ya, Bu Mas Vicky ya, karena kita juga harus ada tugas lain. Namun sebelum ditutup, Bu Kaban, Bu Maria, ada yang mau disampaikan lagi? Karena sangat banyak Bu pertanyaan tadi Bu. Iya. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Aryas. Saya hanya menambahkan sedikit saja yang sudah disampaikan Mas Pinky tadi. Jadi kalau pegawai mendapat undangan untuk uji kompetensi harus hadir. Jangan sampai punya keinginan untuk karirnya berkembang, tapi kami tidak punya datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sekedar hadir, tapi mengikuti uji kompetensi dengan sungguh-sungguh. Karena uji kompetensi ini merupakan alat atau tools dalam asesor dan BKD menilai kompetensi individu pegawai. Jadi datang, tapi kalau ngerjainnya nggak maksimal, asesor tidak bisa memotret dengan benar. Yang ketiga, terkait dengan hasil, mohon maaf, kami memang masih menggunakan untuk lingkup terbatas karena kami khawatir dalam membaca hasil itu diperlukan kebijakan tersendiri sehingga kami sangat berhati-hati dalam menyampaikan hasil. Tapi ASN nggak perlu khawatir karena kami punya program feedback. Jadi untuk mereka yang pada ada kuadran-kuadran yang memper antara tinggi dengan sedang, tapi kami perlu justifikasi karena ada hal yang perlu digali untuk pengembangan individu. Nah, itu ada program feedback di mana individu bisa menerima masukan untuk perbaikan atau peningkatan kompetensi yang bersangkutan. Nah, adanya yang tadi kekhawatiran tentang kedekatan, di awal saya sudah sampaikan manajemen talenta ini kalau kita laksanakan, kita sudah bisa melaksanakan sepenuhnya, ini akan meng-capture yang sesungguhnya dengan melihat yang tadi Pak Pinky sampaikan, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu. Jadi kalau biar dekat,
kalau kompetensinya, kualifikasinya nggak memenuhi, misalnya pangkatnya kurang, ya kita nggak bisa gitu. Tapi kualifikasinya oke, tapi ternyata kompetensinya no. Nah tadi kenapa ada 9 box talent yang memetakan antara kompetensi maupun kinerja yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk kepala SKPD dan yang terkait dengan kepegawaian, mungkin kalau Mbak Perjab, teman-teman bisa tahu bagaimana kami memastikan apakah yang diusulkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya sudah memenuhi itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Kalau area kebijakan pimpinan ada orang yang sama sudah masuk dalam kuadran yang sama, pimpinan harus memilih. Nah, tentu saja itu menjadi kewenangan pimpinan. Tapi bahwa mereka harus masuk pada kuadran yang pas untuk bisa dipilih. Nah, itu menjadi PR kita semua untuk menempatkan diri kita dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi. Terkait dengan potensi, nanti selengkapnya saya minta teman-teman tetap menyimak yang minggu depan. Secara teknis akan bicara tentang kompetensi, khususnya kompetensi manajerial. Karena kompetensi ada 3, Bapak Ibu. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Yang tadi ada teman-teman tanyain, boleh nggak SKPD membuat sendiri kualifikasi dan kompetensi? Nggak usah khawatir, karena terkait dengan ini, itu sudah memperhitungkan kompetensi teknis dari SKPD masing-masing. Jadi, don't worry, kita ketemu lagi untuk sesi ini, lanjutannya terkait dengan talent pool di minggu depan. Pak Rias, sebelum nutup boleh pantun lagi nggak? Boleh, boleh. Aduh, nulis surat pakai tinta. Antar paket pakai kurir. ASN Pemprov DKI mesti tahu manajemen talenta. Semua ASN DKI bisa menggapai karir. Terima kasih Pak Rias. Mantap. Pantun nih Bu Kabar nih, luar biasa. Baik, Terima Bapak Ibu. kasih Bapak Rias, saya kembalikan. Terima kasih kembali buat semuanya. Terima kasih Bu Terima Kabar. kasih, kabar. Terima panggilan Bapak Ibu, Terima dengan kasih. diakhiri pantun maka berakhir acara kita dan akan kita ketemu di episode ke-12 minggu depan dengan materi tetap dari BKD. Terima kasih. Marilah kita sama-sama akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabar. Liv, Pak. Terima kasih, Bu Kabar. Ibu, Pak Vicky. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pinky. Terima kasih Pak Rias. Terima kasih Bu Maria. Ya, semuanya terima kasih. Bu Meli, Bu. Yuk. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Amin. Izin Liv, terima kasih Bu Kabar. Izin ya, Bu. Terima kasih Pak Rias, Pak Boleh. Maika. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang iya PP, cuman kayak model ini kan ya orang gua nih harus hati-hati gitu kan. Keren, Mas Pinky, keren. Rias ya.